Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rwineka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang orang yang menganggap berat badan mereka yang cenderung tinggi atau berat ya. Jadi berat badan yang cenderung berat yang mereka klaim sebagai tulang ya. Jadi mereka merasa diri mereka tidak terlalu gemuk, tidak terlalu berat badannya ya. Berat badan yang mereka miliki sebetulnya cukup ideal, hanya saja mereka merasa bahwasannya tulang, kemudian mengklaim juga ini karena faktor genetik ya, seluruh anggota keluarga kebanyakan memiliki tulang yang berat dan sebagainya. Nah, apakah hal tersebut benar adanya? Apakah hal itu secara ilmiah memang terjadi semacam seperti itu? Jadi berat yang ditimbang itu didominasi oleh tulang yang dimiliki ya. Nah, setiap manusia tentu saja pasti ada tulang ya yang ada di dalam diri mereka. Seiring berjalannya usia, tulang-tulang itu ada yang beberapa yang menyatu, jadi jumlahnya berkurang ya dari kecil sampai dewasa, yang tadinya sekitaran 300-an sampai berkurang sampai dengan tinggal 200-an gitu, karena ada beberapa tulang yang berkembang dan akhirnya menyatu gitu. Namun ya perlu diperhatikan bahwasannya berat badan kalian yang ketika kalian menimbang itu, tulang yang kalian miliki itu hanya menyumbang sekitar 15% dari total seluruh jumlah angka yang muncul di timbangan ketika kalian sedang menimbang berat badan kalian. Jadi nggak ada istilah misalnya yang berat itu tulangnya dan sebagainya, nggak bisa seperti itu gitu, karena sekalipun setiap orang berbeda-beda ya berat tulangnya itu ya, tergantung kepadatan tulang, tergantung postur tubuh dan sebagainya. Namun setiap orang itu memiliki persentase berat tulang itu tidak lebih dari 15% ya, sekali lagi tidak lebih dari 15%. Tidak ada 1/4 gitu ya. Sekalipun katakanlah setiap orang seperti saya bilang tadi berbeda-beda, tapi tidak akan terus kemudian sampai 20-30% dari persentase atau dari jumlah total keseluruhan berat badan yang kalian miliki itu terdiri dari tulang, seperti itu. Jadi ada yang katakanlah mengukur misalnya tangannya begitu yang cukup besar, atau kepalanya begitu ya, dan struktur tulangnya yang dianggap sebagai penyebab dari berat badan mereka yang terlalu berat misalnya, atau overweight, atau bahkan yang obesitas, itu tidak bisa dijadikan alasan. Itu hanya semacam pembenaran bagi mereka yang memiliki berat badan yang berlebih. Ada orang-orang yang kurus tapi nimbang misalnya berat badannya berat, itu tidak serta-merta dari tulang yang mereka miliki. Tulang masih di angka belasan dari total persentase yang ada, yang ditunjukkan oleh timbangan atau berat badan yang muncul ketika orang tersebut nimbang ya. Jadi berat badan kita itu sebetulnya ya terdiri dari air ya, terus kemudian otot, terus kemudian ya tentu saja organ-organ tubuh, dan yang paling penting ya yang menjadi fokus kita di diet kalori itu adalah lemak. Dan itu banyak sekali yang membuat orang-orang memiliki kecenderungan berat badan yang berlebih, atau yang berat badannya overweight, atau bahkan yang obesitas. Nah, nanti ketika kalian menjalani program diet kalori ya, bergabung bersama kita akan mengontrol jumlah kalori yang masuk supaya lemak ya, berat yang diakibatkan karena lemak, dan tentu saja akan memiliki efek samping yang negatif terhadap tubuh kalian, terhadap kesehatan kalian, kita akan ubah untuk ya bisa menjadi otot atau bahkan menghilang begitu ya dari tubuh kalian. Karena ya lemak itu notabene memang memiliki banyak sekali dampak negatifnya, terutama lemak-lemak yang sifatnya visceral ya, lemak-lemak yang mengganggu kinerja tubuh kita, mengganggu kesehatan kita, dan seiring berjalannya waktu nanti juga akan mengakibatkan berbagai macam keluhan penyakit seperti itu. Jadi
jangan terbiasa untuk memberikan pembenaran atas berat badan yang terlalu berat dalam diri kalian, atau berat badan yang berlebihan, yang berlebih dari ukuran standarnya, dari ukuran normalnya, dengan mengatakan bahwasannya karena memang memiliki postur atau berat tulang atau kepadatan tulang atau apapun itu, pokoknya tulang dijadikan sebagai salah satu kambing hitam atas berat badan kalian yang berlebih. Sekali lagi, itu adalah bagian dari tubuh kalian yang memang terutama ya lemaknya berlebih gitu. Biasanya orang yang kalau misalnya otot itu pun akan sangat terlihat begitu ya. Orang yang memiliki berat otot tentu saja di bagian tubuh mereka ototnya akan benar-benar terlihat, akan nampak gitu ya, di bagian bicep, dada, chest ya, di punggung, otot-otot betis, lengan dan sebagainya, banyak sekali, bicep terutama, tricep juga ya, pundak juga ketika dilatih begitu ya, terbiasa untuk menjalani program latihan dan juga menjalani pola makan yang memang mensupport perkembangan otot mereka, nggak masalah. Berat badan mereka misalnya di atas normalnya, tapi berat yang ada itu berat otot gitu, dan itu bagus, tidak terus kemudian memiliki efek samping terhadap kesehatan. Tapi kalau beratnya itu lemak ya, bisa dilihat dengan beberapa bagian tubuh yang timbunan lemak ya, bukan otot, sangat terlihat kok beda antara otot dan lemak gitu. Nah, itulah yang harus diperhatikan, harus diwaspadai karena akan menimbulkan berbagai macam keluhan penyakit. Begitu ya. Jadi sekali lagi, tulang hanya 15%. Jangan mengkambing hitamkan sekali lagi, atau melakukan pembenaran terhadap berat badan berlebih yang kalian miliki dengan mengatakan bahwasannya ini berat tulang saya. Tidak seperti itu, karena dia cuma 15% dari total keseluruhan. Kalau kalian saat ini berada di angka 100, dia cuma 15 kg saja. Yang 85 itu ya berat air, berat otot, terus kemudian berat organ-organ tubuh, dan yang pasti biasanya kalau tidak muncul otot di dalam tubuh kalian, tidak terlihat begitu ya, maka bisa dipastikan adalah berat lemak yang harus segera dihilangkan. Salah satunya dengan menjalani program diet kalori. Silahkan kalian kunjungi website kami di dietkalori.co.id. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga YouTube channel ini, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.